Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah memasuki penilaian tengah semester genap. Pada video kali ini Bapak akan memberikan pembahasan tentang latihan PTS 2 yang barangkali nanti bisa dijadikan sebagai bahan belajar buat kalian. Silakan disimak videonya, kemudian dilihat, disimak, dipahami, dicatat. Insya Allah kalian pasti akan siap menghadapi PTS besok. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan nanti disimak dengan baik, kemudian tolong juga dicatat. Ada 20 soal yang terdiri dari 15 pilihan ganda dan 5 esai. Dengan materi itu mencakup kesebangunan dan nanti ada transformasi. Mari kita mulai satu persatu. Yang pertama, nomor 1, bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun adalah. Jadi Anda harus ingat bahwa syarat kesebangunan itu diantaranya adalah sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian perbandingan sisi yang seletak nilainya sama. Bangun-bangun yang pasti sebangun diantaranya ini ada di dalam buku Anda. Yang pertama adalah persegi ya, kemudian ada lingkaran, kemudian setelah lingkaran adalah segitiga sama sisi, kemudian segi n beraturan. Segi n beraturan ini bisa segi 5 beraturan, bisa segi 6, segi 7, segi 8, dan seterusnya. Maka tinggal kita pilih saja. A 2 buah persegi ini bukan, kemudian 2 buah persegi, berarti jawabannya adalah ini. Kalau 2 buah segitiga siku-siku tidak mesti sebangun, 2 buah belah ketupat juga tidak mesti sebangun, karena sudut-sudutnya pada belah ketupat belum tentu sama. Langsung menuju nomor 2. Segitiga dengan ukuran 10 cm x 24 x 26 sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya adalah titik-titik. Ada segitiga ukurannya 10, 24, 26. Sebangun dengan segitiga yang ukurannya yang mana, Anda tinggal pilih itu. Ini misalkan kita gambarkan ya, kita tidak tahu suku-suku apa tidak ya, ini kita gambarkan. Ini yang 26 berarti yang panjang, kemudian ini yang 10 yang paling pendek, dan ini 24. Dibangun dengan yang mana di antara ABCD? Maka kita harus membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jika nilainya sama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, maka 2 segitiga itu sebangun. Mari kita lihat satu persatu di antara ABCD. Ini misalkan kita ambil yang D ini misalkan ya. Semoga saja langsung D ini. Pokoknya sekedar permisalan, nanti Anda pun mengerjakannya seperti ini. Ini kita misalkan 5 yang di sini, yang paling pendek. Ini 12 yang tengah, dan yang paling panjang. Kita beri nama segitiga yang diketahui itu dengan segitiga ABC. Kemudian segitiga di antara pilihan itu misalnya kita beri nama segitiga EFG atau KLM, terserah. Sisi seletak, kita lihat sisi seletak. Tentu saja sisi yang bersesuaian ya. Ini paling gampang kita lihat dari ukurannya, yang pendek dengan pendek
yang tengah dengan tengah, yang panjang dengan panjang. Berarti AB ini seletak dengan EF. Kemudian yang lain adalah AC seletak dengan EG. Kemudian satunya lagi adalah BC seletak dengan FG. Nah, sisi-sisi seletak tadi, mari kita tulis perbandingannya. Nanti jika perbandingan sisi seletak sama, maka kedua itu sebangun. Perbandingan sisi seletak. Misalnya ini AB berbanding dengan EF, karena AB seletak dengan EF. Ini sama dengan 10 berbanding 5. Ini disederhanakan 2 berbanding 1. Dari mana? Dibagi 5 1, dibagi 5 2. Yang namanya perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Kemudian sisi lain yang seletak selain AB dan F adalah AC dan IG. Mari kita bandingkan. AC berbanding EG sama dengan AC-nya 24, kemudian EG-nya 12. Disederhanakan bagi 12 1, bagi 12 2. Ini juga 2 berbanding 1, ini 2 banding 1, ini juga 2 banding 1. Berarti perbandingan sisi seletak nilainya sama. Dengan demikian bisa kita simpulkan yang sebangun dengan 10 kali 24 kali 26 adalah D. Ini jawabannya adalah D. Segitiga yang berukuran 5, 12, 13. Tentu saja ini Anda harus nyoba satu persatu, mungkin A, B, C sampai ditemukannya D. Ini kan Pak Guru biar kita biar lebih cepat pembahasannya ya, bahwa untuk menemukan mana yang sebangun tekniknya seperti itu. Tentu saja harus Anda coba dari A, B sampai D. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor berapa ini? Oke, kita lihat nomor sebelumnya, nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada bangun berbentuk trapesium ya. Bangun berbentuk trapesium. Yang kiri ABCD, yang kanan EFGH. Ini mungkin kurang jelas. Ini saya perjelas, ini adalah E, ini adalah F, kemudian ini adalah G, dan ini adalah H. Dengan ukuran ini 8, CD 8, ini C, ini B, ini 8, ini 24, ini 30 kayaknya ya, ini 30, ini 30. Pertanyaannya adalah trapesium ABCD sebangun dengan EFGH. Panjang AB adalah titik-titik. Untuk mencari panjang AB kita susun perbandingan sisi seletak sama seperti tadi. Selalu diawali dengan perbandingan sisi seletak. Itu bernilai sama. Kata kuncinya adalah ini. Yang kita cari adalah AB. AB seletak dengan EF. Kemudian CD seletak dengan HG. Mari kita bandingkan. Dan kedua sisi seletak tadi nilai perbandingannya adalah sama. Berarti begini. AB berbanding FE atau EF. Ya, berbanding EF. Sama dengan CD berbanding dengan GH. Ini kata kuncinya adalah ini. Kita harus bisa menyusun perbandingan ini. Jangan terbalik loh, misalnya AB berbanding F sama dengan GH berbanding CD, salah.
Jadi yang betul CD berbanding GH. Jadi bersesuaian dengan pengambilan perbandingan yang pertama. Pertama kita ambil dari ABCD, yang kedua dari EFGH, maka perbandingan yang di sebelah kanan ini juga diambil dari ABCD dulu baru ke EFGH. Jangan dibalik EFGH ke ABCD. Setelah itu kita masukkan panjang sisi yang sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah AB, berarti AB-nya tetap AB berbanding EF. Kita lihat EF di sana berapa? 30, berarti 30 sama dengan CD. CD 8 berbanding dengan GH 24. Langkah berikutnya kita sederhanakan yang ini. Ini bagi 81, ini bagi 83. Kemudian setelah itu adalah jangan lupa dikalikan silang. Dikalikan silang. Hasilnya saya tulis sebelah kanan sini. Saya tulis lagi ya di sini, AB berbanding 30 sama dengan 1 berbanding 3. Ini kita kalikan silang. Nah, seperti ini. Yang AB dikalikan 3, AB dikalikan 3 sama dengan yang 30 dikalikan 1. Itu perkalian silang seperti itu. Yang atas depan dikalikan yang bawah belakang, yang bawah depan dikalikan yang atas belakang. Kemudian kita mau nyari AB, berarti di bawahnya ini AB sama dengannya lurus. 30 kali 1 dibagi 3. Ini ingat, kali berubah jadi bagi. Cara cepatnya begitu ya. Dan kita hitung sehingga AB sama dengan, mau dikali dulu baru dibagi boleh, dicoret juga boleh, terserah Anda. Misalnya ini dikali dulu, 30 kali 1 30 dibagi 3, sehingga panjang AB adalah 10 cm. Kita lihat jawabannya ada tidak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada berarti ya bonus, andaikan soal itu seperti besok seperti itu. Yang penting Anda tahu tekniknya seperti ini. Oke, kita lanjut nomor berikut biar lebih cepat ya. Nomor 4 ya. Nomor 4, Anda lihat nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah segitiga. Kemudian ada garis DE. Ini DE, maafnya kurang jelas, saya perjelas DE. Ini C. Kemudian yang ini adalah B. Yang ini adalah A. Yang ini adalah D. Ini di sini DE sejajar dengan AB. Maka Anda harus paham bahwa di sini ada dua segitiga. Segitiga yang kecil yaitu segitiga DEC, dan segitiga yang gede yang besar ya, yaitu segitiga ABC. Dua segitiga ini sebangun. Manakala segitiga ini ditumpangkan di sini, jadilah gambarnya seperti ini. Paham ya? Dengan menggambar dua ini kan Anda sudah paham sisi seletak. DE seletak AB, CD seletak AC, CE seletak CB. Sehingga nanti pada saat menghitung panjang sisi yang belum diketahui, kita bisa paham. Dengan ukuran CD 18, berarti ini 18. Kemudian DE 12, ini 12. AB juga 18. Pertanyaannya adalah berapakah panjang AC? Jawab, sama seperti tadi, perbandingan sisi seletak kita tulis seperti ini ya. CD berbanding dengan CA ya, atau AC ya, sama dengan CD, ini CD maaf ya, CD ini CD berbanding AC, ini AC, sama dengan DE maaf berbanding AB ya, DE berbanding AB.
tentu saja dalam menyusun perbandingan di sini kita harus cermat, jangan sampai asal membandingkan. Misalnya Anda menggunakan CE berbanding CB yang nggak bisa. Kenapa? Karena CE dan CB di situ ukuran sisinya belum diketahui. Jadi pada saat menyusun perbandingan, minimal ini salah satu pembanding yang kanan boleh, yang kiri boleh, itu angkanya udah lengkap gitu loh. Mari kita lanjutkan tadi CD 18 berbanding AC, yang ditanyakan AC berarti tetap, sama dengan DE 12 berbanding 18. Yang ini disederhanakan dulu. Yang 18 berbanding AC tetap, 18 berbanding AC, atas dibagi 6 2, bawah dibagi 6 3 ya. Ini dibagi 6 2, dibagi 6 3. Sama seperti tadi kita kalikan silang. Ini kali ini kali ini, sehingga 2 kali AC sama dengan 18 kali 3. Kita mau nyari apa? Mau nyari AC. Maka AC sama dengan, ini duanya pindah kan, cara cepat loh, kali jadi bagi. Jadi 18 dikali 3 dibagi 2. AC sama dengan, ini dicoret aja nih, bagi 2 9, sehingga tinggal 9 kali 3, sehingga AC sama dengan 27. Lagi-lagi belum ada di situ ya, yang penting Anda tahu triknya, caranya seperti apa. AC ketemu 27. Oke ya, kita lanjut ke soal berikut. Nomor 5. Pada gambar di bawah ini nilai X adalah titik-titik. Gambarnya kurang jelas ya, maaf tuh, gambarnya kurang jelas. Saya perjelas dulu. Ini X-nya itu yang ini loh, ini X ini ya, ini X-nya ini. Nah ini berapa panjangnya? Ini kita pakai perbandingan. Ini sama seperti tadi, cuma segitiganya ini roboh. Kalau tadi sejajarnya berada di bawah, ini samping. Jadi kalau membandingkannya boleh begini ya, ini berbanding ini sama dengan ini berbanding ini juga boleh ya. Misalnya begini, 15 berbanding 18 sama dengan ini apa tadi, ini 25 ya, 25 berbanding, lah dari sini sampai sini itu X plus 18. Nah seperti itu. Nah ya gitu. Kemudian setelah ini gimana? Ini nggak ada yang bisa disederhanakan ya. Ini apa bisa ya, ini bagi 3 bisa ya, bagi 3 sehingga ini jadi 5 per 6 sama dengan 25 per X ditambah 8. Kalikan silang, 5 dikalikan X plus 18 sama dengan 6 kali 25. Kemudian karena ini bisa dicorek nih, kita corek aja sehingga 5-nya habis, tinggal X ditambah 18 sama dengan 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? X 18 sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 dikurangi 18, ketemunya 12 ya, 12. Kita lanjut ke nomor berikut. Nomor 6. Suatu gedung bertingkat tingginya 20 meter dan lebarnya 25 meter. Bila dibuat model dengan tinggi, ini ketutupan, maaf, dengan tinggi, maka lebar gedung pada model itu adalah titik-titik. Ini gambar ketutupan, mohon maaf ini angkanya nggak kelihatan. Kita bisa geser nggak ini? Kayaknya nggak bisa ini.
Oke, kita lompati dulu ya. Kita lompati dulu. Nomor 7. Seorang anak yang tingginya 165 cm mempunyai panjang bayangan 2 meter. Pada waktu yang sama, panjang bayangan tongkat 4 meter, maka tinggi tongkat itu adalah. Ini menggunakan termasuk aplikasi dari kesebangunan, penerapan dalam soal cerita. Ini kita gambar dulu agar kita mudah dalam menyusun perbandingan. Sekedar ilustrasi saja ya, tidak digambar orang anak misalnya dibuat seperti anak, tidak. Hanya ilustrasi aja. Ini saya beri gambar dulu. Ini misalkan ada anak. Ya, tingginya 165. Ini tingginya dari atas sampai bawah 165. Mempunyai panjang bayangan. Nah, kalau kena sinar kan dia punya bayangan. Taruhlah ini seberkas sinarnya ya. Taruhlah. Berarti ini panjang bayangannya ini. Nah, ini panjang bayangan. Ini adalah 2 meter. Ini tadi senti, maaf. Pada saat yang bersamaan di sebelahnya anak itu ada tongkat. Misalnya ini tak taruh di sini ya, tongkat. Pada detik dan waktu yang sama. Ini kena sinar juga, sejajar sinarnya. Ini bayangannya. Ini tongkat. Panjang bayangan tongkat ini 4 meter. Nah, ini tinggi tongkatnya berapa? Begitu maksudnya. Maka kita susun perbandingan. Perbandingannya bagaimana? Yang penting bersesuaian. Berarti tinggi orang berbanding tinggi tongkat. Bayangan orang berbanding bayangan tongkat boleh. Misalnya T orang, ini T orang atau T anak ya, berbanding T tongkat, maksudnya tinggi, sama dengan bayangan, waduh ini nabrak, orang berbanding bayangan tongkat. Kita masukkan tinggi orang 165 cm berbanding tinggi tongkat, ya biarkan aja seperti itu. Tinggi tongkat kan cm. Sama dengan bayangan orang 2 meter berbanding bayangan tongkat 4 meter. Ini kita corek. Ini kita corek meter sama meter, senti sama senti. Langsung kita kalikan silang. 2 kali T sama dengan 4 kali 165. Maka T 4 kali 165 dibagi 2. Ini 2-nya corek, ini tinggal 2. Sehingga T-nya sama dengan 2 kali 165. T-nya sama dengan berapa? 330 cm. Berarti kalau dijadikan meter 3,3 meter. Oh, ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut nomor berikut. Nomor 8. Nomor 8 ini segitiga, penerapan kesebangunan pada segitiga siku-siku. Segitiga ABC siku-siku di A, ini A, maaf ya, saya perjelas, ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini D. AD tegak lurus BC jika panjang BD 20, BD 20, kemudian CD 5, maka luas segitiga ABC adalah titik-titik. Ini ada 3 rumus yang harus Anda hafalkan ya. Mohon maaf nanti dihafalkan. Jika ada gambar seperti ini, jika ada segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi dari sudut siku-siku, maka berlaku seperti ini. Ada 3 rumus. Yang pertama, AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Yang kedua, AC kuadrat sama dengan CD kali BC.
Yang ketiga, AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Ini mohon diapakan 3 rumus ini ya. Mau segitiganya ABC, KLM dan lain sebagainya, intinya sama seperti ini. Jadi nah di sini yang diketahui adalah 520. Yang ditanya luas. Dalam hal seperti ini Anda jangan sampai mengatakan bahwa ini adalah alas, jangan sampai. Dan ini adalah tinggi, jangan kelamaan. Alas belum tentu di bawah. Pada gambar ini jawab, alasnya itu adalah BC, sedangkan tingginya itu adalah AD. Berarti kita nyari ini dulu menggunakan rumus ini yang ketiga ini. Ini kita pakai rumus ini. Sehingga AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Kita hitung sama dengan 20 kali 5 sama dengan 100. Sehingga AD akar dari 100 sama dengan 10. Nah, sehingga bisa kita hitung luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan alasnya kita menggunakan BC, tingginya menggunakan AD. Ini lo AD yang barusan kita peroleh. Sehingga sama dengan setengah kali BC-nya 25 kali AD-nya tadi 10. Sehingga diperoleh luasnya sama dengan setengah kali 25 kali 10, langsung aja ya, jadi berapa? 100 berapa ya? 5 kali 25. Setengah kali 25 kali 5 berarti berapa tuh? 75 ya? 75. Iya. Oh, 125, maaf. 125. Ya. Baik, kita lanjut nomor berikut. Nomor 9. Nomor 9 itu ada trapesium, ya, trapesium. Kemudian di situ ada garis jajar. Kemudian di situ sisi trapesium terbelah menjadi 2 dengan perbandingan AK berbanding KD 1/2. Ini 1, 2. Tapi perbandingan ya, bukan panjangnya 1, panjang KD-nya 2. Ini belum jelas, maaf, tak perjelas dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, K, maaf, L tadi, ini K. AB 12, CD 24, perbandingan AK berbanding KD 1/2. Berapakah panjang KL? Ini juga ada rumusnya ya, meskipun kalau pakai perbandingan bisa, tapi kita pakai rumus. Dimana ini yang ini nanti dikalikan ini, yang 2 dikalikan 12. Sehingga panjang KL, ini langsung pakai rumus ini ya. KL sama dengan 1 kali 24, ini dikurung, ditambah 2 kali 12 dibagi yang ini 1 ditambah 2. Dari mana 1 ya, ini 2 yang ini. Itu rumus langsung ya, maaf ya. Kita hitung 1 kali 24 2 kali 12 juga 24 dibagi 3. Hasilnya 48 dibagi 3, ketemunya adalah 16. Ya, mohon maaf tadi beberapa soal ada yang nggak ada kuncinya, ya mohon maaf lah. Ini kan bagus sudah memberikan pembahasan untuk menghadapi PTS. Ya, jadi hanya latihan soal pembahasan. Ya, mohon maaf mungkin untuk option ABCD-nya mungkin belum Pak Guru buat.
editannya sehingga masih mungkin seperti itu. Tapi yang penting Anda paham bagaimana cara menyelesaikan soal-soal pada latihan video kali ini ya. Yang penting itu. Demikian untuk nomor 9, kita lanjutkan nomor 10. Gambar di bawah ini menunjukkan segitiga ABC dan segitiga PQR kongruen. Ini mohon maaf, ini lambang segitiga ini maksudnya ya. ABC dan PQR kongruen. Besar sudut PRQ dan panjang AB adalah titik-titik. Ini sudut ya. Besar sudut PRQ dan panjang AB berapa? PRQ berarti ini berapa? Dan panjang AB ini berapa? Saya perjelas dulu, ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, ini adalah P, ini adalah Q, dan ini adalah R. Ini 50 udah jelas, ini 75, 55, ini 55. Ini dua segitiga ini kongruen, sama persis ya, sudut dan panjang sisinya sama. Nah, mari kita lengkapi dulu yang belum lengkap. Misalkan ini yang berhadapan dengan 55, panjangnya 9, ini sudut 55 ya. Yang di hadapannya kan 9. Kita cari 55. Di hadapannya kan ini. Oh, berarti ini 9. Cuma kayak gitu aja. Berarti kalau tidak B ya D ya. Kemudian berikutnya sudut R. Sudut R. Kita lihat pasangan sudut ini 75. Ini 50, ini 10, ini 12, ini 12, ini lihat 12. Sudut yang berhadapan dengan sisi 12 adalah 75, berarti ini 75. Sudut segitiga ada 3, sudah ada 75, 55, berarti satunya berapa? 75, 55, berarti 50, sehingga udah ketemu 50 dan 9. Ya, jawabannya adalah 50 dan 9. Maaf, di sini nggak ada jawaban seperti yang tadi saya sampaikan, mohon maaf ya. Jadi banyak sekali option ABCD yang di situ nggak ada jawaban. Tapi yang penting Anda bisa menemukan jawaban, yang penting itu ya, dicatat ya. Baik, kita lanjut nomor berikut. Nomor 11. Ada berapa pasang segitiga kongruen pada gambar di atas? Ini sudah saya sampaikan di pembahasannya. Ini segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki yang ditarik garis apa namanya ya, garis ini tengah-tengah, maaf ya, ini garis berat berarti ya, garis berat. Garis yang ditarik dari tengah-tengah, dari sudut ke tengah-tengah sisi di hadapannya. Ada berapa pasang yang kongruen? Yang pertama ini sama ini ya, 1. Yang kedua ini sama ini, 2. Yang ketiga ini sama ini, 3. Nah, yang keempat mana? Ini loh, yang keempat ini yang gede nih. Lihat gerakan kursor ini. Ini yang keempat. Ini sama mana? Sama ini. Nah, yang keempat. Ini kalau digambar kecil-kecil di sini ya, gambar di sini. Yang pertama itu ini. Yang atas ini dulu. Ini sama ini. Paham ya? Yang kedua ini sama ini. Kalau saya gambar begini. Yang kedua ini saya sama ini, saya sampai bawah sini. Nah, yang diganti pisah nih ya, diganti pisah. Yang kedua, jelas ya. Yang ketiga ini sama ini, yang bawah ini, yang ketiga ini, yang bawah ini loh, kanan sama kiri. Nah, yang keempat yang gede, yang keempat ini yang gede ini loh, setengah ke sebelah kanan dan setengah sebelah kiri. Yang gede ini loh, paham ya. Yang kelima
ini udah kacau. Dan ini agak pentapnya agak kacau nih. Bentar, ini udah kacau dulu, ulangi lagi. Nah, kembali yang ke maaf, yang kelima, maaf, ini yang kelima. Saya taruh di mana ya? Sini ya, 5 ya. Mana yang kelima ini? Yang ini loh. Set, paham ya? Ini loh, set minta. Gambar di sini nih. Ini yang kelima. Nah, jelaskan. Sama mana? Sama ini. Nah, yang kelima itu. Nah, digambar rumit ya. Nggak usah digambar aja ya. Yang keenam ini. Set. Ini. Yang keenam ini taksir, yang keenam. Sama ini. Ini sama persis ini. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh ini. Set. Nah, lihat kursor ini. Sama ini. Nah, itu kongruent. Jadi jawabannya adalah 7. Kemudian nomor 12. Perhatikan gambar berikut berdasarkan gambar di atas segitiga ABC dan DEC berdasarkan kriteria apa? Ini dua sisinya sama. Dua pasang sisi yang bersosian sama dan sudut ini sama nih. Karena dia bertolak belakang ya. Jadi dua sisi sama ditambah satu sudut apit, berarti ya satu sudut apit sama. Ada kriteria, ada persyaratan yang berbunyi seperti itu, sehingga jawabannya ini adalah sisi, sudut, sisi ya. Ini jawabannya ini, sisi, sudut, sisi. Itu nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Pasangan segitiga yang kongruen yang mana? Itu banyak loh. Itu banyak itu. Yang kongruen yang mana? Kita lihat satu persatu. PQR dan PQS. PQR dan PQS. Apakah itu sama? Ini kalau digambarkan begini sih gitu ya. Tak bisa loh. Ini yang ini. Ini yang PQN. Kemudian yang satunya PQS. Ini PQS. Sudut P sama dengan sudut P ya, jelas ya. Oh enggak ya, enggak bakal. P ini gede banget. Sama enggak ini, coba lihat itu. Kongruen apa enggak segitiga itu? PQR dan PQS. Jelas enggak ya? Ini kan PR panjang banget ini. Ini kan panjang banget. Kan enggak sama dengan ini. Jelas ini bukan. PQT dan RST. PQT, RST. Ini sama dengan ini ya, karena diagonalnya. Ini juga sama dengan ini. Ini juga sama dengan ini. Nah, berarti jawabannya ini. Tiga sisinya sama panjang. Jelas sama panjang kan itu jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang kan kedua diagonalnya berpotongan di tengah. Tengah otomatis membagi dua sama panjang. Ya, kemudian sisi yang sejajar juga sama panjang. Jadi jelas sekali B. Nomor berikut nomor 4. A5,6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Bayangannya adalah Anda harus pakai rumus ini. A, E, Y.
Kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah 2A min X, Y. Masih ingat rumusnya ya? Sehingga titik A 5, min 6 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5, maka bayangannya 2 kali A min X, Y. Ini rumus. Yang depan ini adalah X, yang belakang ini adalah Y, 5 ini adalah A. Masukkan ke situ, sehingga 2 kali A, 2 kali 5, min X, min 5, Y, min 6. Sehingga A aksen bayangnya adalah 2 kali 5, 10, dikurangi 5, min 6. A aksen adalah 10 kurangi 5 berapa? 5, min 6. Gitu ya. Oke, selesai. Kita lanjutkan nomor berikut. Nomor 15. Diketahui C 4, min 3 dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat positif. Bayangannya adalah, ini Pak, rumusnya gimana ya? X, Y. Ingat ya, dirotasikan dengan pusat O, sudutnya positif 90 derajat, maka bayangannya gimana? Yo, bayangannya adalah min Y, X apa? X, min Y. Coba ingat-ingat ya, yang tadinya X, Y, bayangannya adalah berarti min Y, X gitu ya, ya kan? Misalnya kalau digambar kayak gini loh, misalnya saya punya titik 3,1, kan bayangannya kayak gini. Nah, min 1,3, jadi min Y, X. Sehingga ini adalah A, kita masukkan titiknya. Min 4, min 3 direfleksikan terhadap O dengan sudut 90 derajat positif, maka bayangannya ini adalah X, ini adalah Y. Min Y, X. Ini min Y nya min 3, berarti min 3, X, min 4. A aksen adalah min ketemu min plus 3, min 4. Selesai ya. Isi nomor 1. Direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, sama tadi 6,8. Tadi sudah ada rumusnya ya. Maka bayangannya adalah 2A min X, Y. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah A. Sehingga aksen adalah langsung 2 kali A, 2 kali 3 dikurangi X, dikurangi 6,8. A aksen 2 kali 3 berapa? 6, dikurangi 6,8. Ini 6 dikurangi 6, berarti A aksen adalah 0,8. Ya, itu nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 2. Diketahui C min 6, min 10 ditranslasikan ke 46 ini ya, ini 46. Berarti ini kalau kita pakai rumus seperti ini ya rumusnya. Misalnya X, Y ditranslasikan, misalnya ini AB
maka bayangannya adalah yang X kamu tambahkan atas, yang Y kamu tambahkan bawah. Jadi X plus A, Y plus B. Sehingga A aksen adalah, kita ambil titiknya ini C ya. Itu tadi A, ini kita ganti C. C min 6, min 10. Ini ditranslasikan ke 4, 6. Ini C aksen. Bayangannya adalah min 6 ditambah 4, min 10 ditambah 6. Jadi yang depan kamu tambahkan atas, yang belakang kamu tambahkan bawah. Sehingga C aksen adalah min 6 tambah 4, min 2, min 10 ditambah 6, min 4. Nomor 3, ini rumusnya kayak gini, A, X, Y dirotasikan ke O, sudutnya 90 derajat positif, maka bayangannya adalah min Y, X. Sehingga kalau titik D yang koordinatnya 5,10 dirotasikan dengan pusat O dengan sudut 90 derajat positif, maka di aksen min Y, X. Yang depan adalah X, yang belakang adalah Y, sehingga di aksen adalah min 10,5. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikut. Nomor 4. Berapakah panjang di A? Ini sama nih, kita pakai perbandingan. Perbandingannya adalah CD berbanding DE sama dengan CA berbanding AB. Ya, ini berbanding ini, turun berbanding kanan sama dengan turun berbanding kanan, begitu. Itu namanya seletak ya. Bisa menggunakan seletak itu adalah arah, juga seletak bisa menggunakan sisi. Kalau ini bisa pakai arah, artinya turun berbanding kanan, maka satunya juga turun berbanding kanan, seperti itu loh. Turun kanan, turun kanan, untuk memudahkan saja. Kita masukkan CD-nya 12, DE-nya 15, CA-nya biarkan aja CA, berbanding AB 20. Kita kalikan silang, 15 kali CA, kan sudah di depan sudah kenal ya perkalian silang, maka Pak Guru untuk berikutnya ya tidak harus saya tulis silangnya, sama dengan 12 kali 20. Sehingga CA-nya sama dengan 12 kali 20, ini 15-nya pindah. Tanda kali berubah menjadi bagi atau per 15. Kemudian CA bisa Anda kalikan dulu baru dibagi, atau bisa dibagi dulu disederhanakan, ini bisa. Dibagi 5 berapa? 3. Ini dibagi 5, 4. Ini dibagi 3 habis, ini dibagi 3, 4. Sehingga CA sama dengan 16. Dari mana? 4 kali 4. Yang ditanyakan DA. DA sama dengan CA dikurangi 12. Sama dengan 16 kurangi 12 sama dengan 4. Ini dari mana Pak? Itulah ini gambar gila. CA. Terus ketemu 16. DA ini piro? Padahal CD 12. Maka DA 16 kurangi 12. Jelas ya 4 ya. Oke, kita akhirnya sampai pada nomor terakhir, nomor 5. Ini soal juga termasuk soal yang sulit. Ada 2 benda, yang satu adalah pohon,
yang satu adalah rumah. Ada tinggi pohon, ada bayangan pohon, ada bayangan rumah. Tinggi rumah berapa? Ini pada jam yang sama. Seperti contoh di atas sudah pernah ada ya. Kita pakai ini. Tinggi pohon tak singkat TP per tinggi rumah tak singkat TR sama dengan bayangan pohon tak singkat BP, bayangan rumah tak singkat BR. Gitu aja. Itu namanya perbandingan sisi selatan. Kita masukkan tinggi pohon 16, tinggi rumah yang ditanya berarti biarkan aja TR, bayangan pohon 24, kemudian bayangan rumah 16. Nah, terus gimana Pak? Kalikan sih. TR dikali 24 sama dengan 16 kali 16. Maka TR sama dengan 16 kali 16 dibagi 24. Ini pindah kali jadi bagi atau per. Ingat, per itu podo karo dibagi. Sehingga tinggi rumah sama dengan ini bagi 6. 4 ini bagi dibagi 4 ya, bagi 4 6. Ini dibagi 4 4. Masih berapa? 16 kali 4 dibagi 6. 64 dibagi 6. Jawabannya berapa? 10 6 4 atau 10,6 meter. Selesai itu pembahasan PTS 2 sebagai bahan belajar kalian. Sekali lagi Pak Guru mohon maaf jika ada banyak kesalahan baik dari segi pembahasan maupun soal. Ini hanya prediksi, hanya persiapan Anda. Tentu saja mesti ada yang menyimpang, ada yang meleset, ada yang pas. Insya Allah tidak jauh dari yang ditanyakan pada PTS, hanya angkanya saja yang diganti. Semoga bisa cukup menjadi bahan belajar kalian. Selamat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.